Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD, selaku dosen penguji proposal saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elin Purnamasari dengan NPM 215477 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Metode Struktural Analitik Sintetik terhadap kemampuan membaca peserta didik kelas 4 SD Negeri Kestalan nomor 5 tahun ajaran 2023-2024. Baiklah, langsung saja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan membaca termasuk dalam salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki setiap manusia. Dengan membaca, kita dapat mengetahui informasi pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar siswa. Proses seseorang dalam memahami informasi dari sebuah teks bacaan untuk memperoleh pengetahuan merupakan pengertian dari membaca. Hal serupa diungkapkan oleh Abidin pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa membaca merupakan kemampuan seseorang dalam membunyikan lambang bahasa tulis. Dapat dipahami bahwa membaca merupakan kegiatan seseorang dalam berusaha mendapatkan suatu informasi yang disajikan melalui sebuah tulisan. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwa membaca menjadi salah satu proses berpikir dalam memahami isi sebuah teks yang dibaca. Membaca permulaan bagi siswa sekolah dasar memiliki tujuan agar siswa dapat membaca per kata dengan kalimat yang sederhana. Ketepatan dan kelancaran siswa kelas rendah dalam belajar membaca didukung oleh peran guru dalam berkreativitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran seorang guru sangat penting dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas rendah. Nah, kemudian guru memiliki peran penting untuk mengembangkan keterampilan membaca setiap siswa. Seorang guru harus mampu mengajarkan dan melatih keterampilan siswa agar mampu menguasai bahasa yang baik dan juga benar. Menurut Zulacha dalam Asti dan Mulyani pada tahun 2016, upaya mengatasi kesulitan membaca bagi siswa dapat dibantu dengan adanya metode pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan tercapainya tujuan pembelajaran. Struktural Analitik Sintetik atau SAS merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Teknik pelaksanaan metode SAS ini yaitu dengan menggunakan media, menyediakan gambar untuk membaca, seperti kartu kalimat dengan cara memilih kartu yang berisi kata acak, lalu kartu kata tersebut disusun menjadi sebuah kalimat utuh dan dibaca oleh peserta didik. Berdasarkan paparan di atas, peneliti melakukan penelitian yang difokuskan pada membaca permulaan yang didasari kenyataan di sekolah bahwa masih ada siswa kelas 4 di SD Negeri Kestalan nomor 5, Kestalan 05, yang memiliki kemampuan membaca rendah sehingga mengalami kesulitan dalam belajar membaca permulaan. Dengan judul penelitian, Analisis Metode SAS terhadap kemampuan membaca peserta didik kelas 4 SD Negeri Kestalan 05 tahun ajaran 2023-2024. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa faktor penyebab peserta didik tidak dapat atau tidak terampil dalam membaca? Kemudian yang kedua, solusi apakah atau alternatif apa yang mungkin dapat diberikan untuk mengatasi peserta didik yang masih mengalami kesulitan membaca. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dengan diterapkannya metode struktural analitik sintetik ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan membaca dari peserta didik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitiannya untuk menganalisis penyebab mengapa peserta didik kelas 4 masih tidak bisa atau kurang terampil dalam membaca. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis penggunaan metode SAS, apakah metode ini layak dan tepat untuk digunakan dalam membantu peserta didik yang masih mengalami kesulitan membaca. Kemudian yang terakhir, untuk menganalisis perkembangan kemampuan membaca peserta didik sebelum dan setelah diterapkannya metode SAS ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian.
Yang pertama, manfaat secara teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan upaya ini. Yang kedua, manfaat secara praktis. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagi peserta didik. Dengan adanya metode ini, diharapkan peserta didik lebih termotivasi dalam belajar membaca, karena proses pembelajaran telah dilakukan dengan cara yang lebih bervariatif. Tujuan dari hal ini yaitu agar peserta didik dapat membaca dengan baik dan tidak terbata-bata. Selanjutnya, bagi guru, penggunaan sistem evaluasi ini dapat membantu guru agar kedepannya lebih mudah melaksanakan proses pembelajaran karena telah menggunakan media ajar yang sesuai. Berikutnya, bagi peneliti dan mahasiswa. Peneliti saat melakukan penelitian di lapangan mendapatkan pengalaman langsung sebagai calon guru dan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Nah, berikutnya yaitu kerangka berpikir. Dari masalah tersebut di atas, yaitu rendahnya kemampuan membaca peserta didik, di sini kita menggunakan metode struktural analitik sintetik atau SAS untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan ada pun langkah-langkah penggunaan metode struktural analitik sintetik atau SAS ini, yaitu yang pertama, kalimat menjadi kata-kata. Kemudian yang kedua, kata menjadi suku kata. Selanjutnya dari suku kata diubah menjadi huruf per huruf. Begitu. Selanjutnya landasan teori menurut Supriyadi pada tahun 1996, metode SAS adalah suatu pendekatan cerita yang disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur struktural, analitik, dan juga sintetik. Nah, kemudian dari diterapkannya metode tersebut, apakah metode SAS ini berpengaruh atau tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan atau keterampilan membaca dari peserta didik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Negeri Kestalan 05 yang berlokasikan di Jalan Lejen S. Parman nomor 135 Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan adapun waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan PLP1 sejak tanggal dikeluarkannya izin penerjunan PLP1 dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan 30 November 2023. Nah, berikutnya, bentuk dan strategi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus yang berbasis eksplanatoris. Karena metode studi kasus eksplanatoris menelusuri how dan why atau bagaimana dan mengapa terkait cara langkah yang dilakukan sebuah metode struktural analitik sintetik atau SAS dalam keberhasilannya meraih suatu tujuan atau menyelesaikan persoalan. Nah, dalam penelitian ini, jenis studi kasus yang akan digunakan adalah single case holistik atau studi kasus tunggal holistik. Dikarenakan jumlah kasus hanya berfokus pada satu kasus yang diteliti terkait suatu konteks tertentu dalam penelitian, yaitu pada penggunaan metode struktural analitik sintetik atau SAS terhadap kemampuan membaca peserta didik. Nah, kemudian ada pula sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu yang pertama, sumber data primer. Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik di SD di kelas 4 SD Negeri Kestalan 05. Yang kedua, sumber data sekunder. Dokumentasi dan angket merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Berikutnya, subjek dan objek penelitian.
Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Kestalan 05 dan juga guru kelas yang membantu sebagai subjek pendukung dalam penelitian ini. Objek penelitiannya adalah metode struktural analitik sintetik atau SAS pada kelas 4 SD Negeri Kestalan 05. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pada observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian. Pada wawancara, peneliti melakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, yaitu guru kelas 4 SD Negeri Kestalan 05 untuk menghimpun data. Selanjutnya, dokumentasi. Peneliti mengambil informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berikutnya, keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Yang pertama, kredibilitas atau credibility. Di sini, peneliti mengadakan observasi terus-menerus sehingga memahami gejala dengan lebih mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek yang penting, terfokus, dan juga relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, melakukan triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggunakan sumber, metode, dan juga teori. Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari seorang informan dengan informan lainnya. Triangulasi metode dilakukan dengan cara pengumpulan data yang beredar seperti observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan triangulasi teori adalah pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang dihasilkan para ahli yang dianggap sesuai dan juga sepadan melalui penjelasan banding, kemudian hasil penelitian dikonsultasikan dengan subjek penelitian sebelum dianggap mencukupi. Nah, pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Selanjutnya, transferabilitas atau transferability. Peneliti melaporkan penelitian seteliti dan juga secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian yang diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. Selanjutnya, dependabilitas atau dependability. Peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat, mendiskusikan proses hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang telah mengadakan penelitian. Selanjutnya, kepastian atau confirmability. Peneliti melakukan member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, dan juga melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. Berikutnya, teknik analisis data. Analisis data model interaktif yang peneliti gunakan merupakan analisis induktif. Peneliti menggunakan analisis ini untuk menarik kesimpulan umum dari data khusus yang ada di lapangan. Berdasarkan sifat penelitiannya, maka analisis dalam penelitian ini adalah analisis multisitus. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.